Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya dalam menyebarkan informasi yang berbau SARA. Ia justru malah menghadiri acara touring sebagai seorang tersangka. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dan dinyatakan bersalah lantaran telah menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan publik. Vonis yang dijatuhkan pada Roy Suryo itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 1 tahun 6 bulan. Simak perjalanan kasus meme stupa Roy Suryo sampai kini divonis 9 bulan penjara. Kasus Roy Suryo bermula ketika ia mengunggah cuitan di akun Twitter pada awal Juni 2022 lalu. Dalam cuitannya, Roy Suryo menyuarakan bentuk kritik kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur yang kini dibatalkan. Pakar telematika ini menyematkan meme yang memperlihatkan editan stupa Candi Borobudur menjadi menyerupai wajah Presiden Jokowi. Cuitan Roy Suryo itu lantas menuai amarah publik karena dinilai mengandung SARA. Namun pada akhirnya Roy Suryo menghapus cuitan itu. Walau cuitannya dihapus, beberapa unsur masyarakat melaporkan Roy Suryo ke polisi. Kepolisian menerima 2 laporan terkait cuitan meme tersebut yang datang dari perwakilan umat Buddha. Setelah laporan diproses, Roy Suryo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri hingga berjam-jam. Bahkan Roy Suryo sampai harus didorong menggunakan kursi roda karena kelelahan diperiksa oleh kepolisian. Meski sempat dihapus, Roy Suryo sebelumnya telah mengunggah cuitan di akun Twitter pribadi miliknya yang memuat nyinyiran terhadap Presiden Jokowi. Adapun cuitan tersebut berisi tentang sindiran terhadap sang presiden usai ramai diberitakan wacana kenaikan tiket untuk naik ke puncak Candi Borobudur. Tak tanggung-tanggung, Roy Suryo juga menyertakan foto editan stupa Borobudur, yakni Arca Gautama Buddha yang direkayasa menjadi wajah Jokowi. Usai kadung viral dan menjadi kontroversi, Roy Suryo akhirnya hapus cuitan tersebut. Meski telah dihapus, beberapa warganet layangkan kecaman hingga menuntut pakar telematika tersebut agar ditangkap polisi. Sontak, tagar "Tangkap Roy Suryo" menjadi trending topik dan memenuhi lini masa Twitter. Foto rekayasa Arca Gautama Buddha tersebut dinilai memuat unsur SARA. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid meminta aparat kepolisian untuk mengusut pihak yang merekayasa foto tersebut. Organisasi Perkumpulan Buddhis Dharmapala Nusantara gagal melaporkan Roy Suryo kepada polisi lantaran sudah ada pihak lain yang lebih dulu melaporkannya terkait kasus ini. Tim hukum Dharmapala Nusantara, Antoni, menyebut laporan terhadap Roy Suryo tersebut dilayangkan oleh seseorang pada Kamis 16 Juni. Antoni mengaku tidak kecewa meski gagal melaporkan Roy Suryo secara langsung. Pasalnya, laporan yang dilayangkan oleh pihak lain juga sesuai dengan apa yang hendak mereka layangkan. Roy Suryo sebelumnya juga telah melaporkan pengunggah pertama foto stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilayangkan Roy Suryo melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni di Polda Metro Jaya, Jakarta. Adapun kata Pitra, alasan Roy Suryo melaporkan kasus ini karena ada pihak-pihak yang berupaya menggiring opini setelah kliennya mengunggah ulang foto editan stupa Borobudur mirip wajah Jokowi. Padahal Pitra mengklaim kliennya itu tidak ada niatan untuk menghina golongan tertentu. Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga menyampaikan permohonan maaf. Selain mengklaim tidak ada niat untuk menghina golongan tertentu, dia berdalih hanya bermaksud membalas kicauan netizen di Twitter.
Roy Suryo yang meskipun telah menyandang status sebagai tersangka, namun dirinya malah mengikuti kegiatan touring. Lantas bagaimana tanggapan Polda Metro Jaya menanggapi perihal ini? Polda Metro Jaya menanggapi beredarnya video Roy Suryo mengikuti touring kendaraan meskipun menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penyidik memiliki pertimbangan tidak menahan Roy Suryo setelah penetapan sebagai tersangka. Namun Zulpan enggan berkomentar lebih jauh terkait waktu dan tempat touring yang dilakukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Roy Suryo sedang mengikuti kegiatan touring kendaraan, meski saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait mem stupa Candi Borobudur. Dalam video, Roy terlihat mengenakan penyangga leher medis dan baju komunitas mobil. Dia tampak bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Belum diketahui secara pasti waktu dan lokasi kegiatan yang dihadiri oleh Roy Suryo itu. Penahanan tersebut dilakukan setelah Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam yang dilakukan oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akhirnya ditahan usai memenuhi panggilan penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo menjalani pemeriksaan sejak pukul 1 siang. Kondisi Roy Suryo juga telah dipastikan sehat sebelum menjalani pemeriksaan. Zulpan menyebut keputusan untuk menahan atau tidaknya Roy Suryo akan disampaikan penyidik sesuai pemeriksaan. Sebelumnya Roy Suryo menjalani pemeriksaan. Namun penyidik sebelumnya memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo meski telah berstatus tersangka. Zulpan ketika itu menjelaskan salah satu pertimbangannya karena Roy Suryo dinilai kooperatif. Keputusan penyidik tidak menahan Roy Suryo dikritik oleh salah satu pihak pelapor, Herna Sutana. Lewat kuasa hukumnya, Kurniawan Santoso berharap Roy Suryo ditahan seperti tersangka dalam kasus penistaan agama lainnya. Apalagi beberapa waktu lalu Roy Suryo terekam kamera hingga videonya viral di media sosial saat mengikuti acara bersama klub mobil Mercy. Yang awalnya divonis 9 bulan, kini Roy Suryo digugat tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan denda subsidiar pidana. Terdakwa Roy Suryo telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sesuai dakwaan alternatif pertama. Karena itu, kata JPU Setio Adi Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dalam menjatuhkan tuntutan itu, tim jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah unggahan Roy Suryo terkait mem stupa mirip Jokowi itu berpotensi memecah kerukunan umat beragama. Roy Suryo juga dituding bersikap acuh lantaran mengapresiasi unggahan foto stupa mirip Jokowi itu di media sosial dan ini berpotensi menyinggung perasaan umat agama tertentu. Sedangkan untuk hal yang meringankan, pihaknya menilai terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman sebelumnya. Tim kuasa hukum Roy Suryo pun mengaku kecewa dengan tuntutan JPU di persidangan. Karenanya pihak memastikan akan menyampaikan nota pembelaan dan pledoi dalam sidang selanjutnya.
Pledoi itu diharapkan menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis Roy lebih ringan dari tuntutan jaksa. Itulah perjalanan kasus meme stupa Roy Suryo. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.